Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Balik lagi di Dokter Kita Bersama Kita Sehat. Pemirsa, masih dengan pembahasan yang sama nih, yaitu demam dengue bersama dengan Dokter Elsa dan juga Dokter Sony. Baik dokter, kita lanjut saja dokter? Kita lanjut Oke. sedikit lagi. Oke, next slide. Slide berikutnya ya dok ya? Nah ini untuk maksudnya adalah pemeriksaan labor ya, pemeriksaan darah pada pemeriksaan DBD. Yang biasa dilakukan adalah pemeriksaan yang pertama itu tes darah lengkap ya. Pemeriksaan H2TL biasanya kami menyebutnya, pemeriksaan HB, hematokrit ya, leukosit sama trombosit. Maksudnya di sini untuk pemeriksaan juga untuk menyingkirkan penyebab demam-demam yang lainnya. Kalau khas dari DBD ini khasnya trombositnya. Trombositnya akan di bawah 100.000. Itu dikatakan trombositopenia seperti itu ya. Dan ada yang namanya tes NS1 ini. Jadi pemeriksaan tes NS1 ini mungkin sekarang udah bisa dikatakan sebagai gold standar untuk pemeriksaan DBD ini. Karena dia bisa menginfeksi lebih awal. Jadi dari demam hari pertama sudah bisa dilakukan pemeriksaan NS1 sebagai gold standarnya atau penunjang untuk mendiagnosis seseorang ini terkena DBD. Seperti itu ya. Oke, kita lanjut next. Nah, jadi untuk DBD ini ya memang tidak bisa dianggap sepele, itu yang pertama. Karena apa? Karena dianya itu mempunyai warning sign ya. Jadi gejala yang harus diperhatikan atau tanda-tanda bahaya dari demam berdarah ini. Nah, dianya itu bedanya kalau dianya itu dengan warning sign, berarti dia sudah ada seperti yang di sana, ada kebocoran plasma ya, ada perdarahan berat, terus ada kerusakan organ berat. Mungkin tadi sudah disinggung juga sama Dokter Sony. Kebocoran plasma mungkin bisa kita lihat dari trombositopenia atau dari peteki, munculnya peteki, atau dari perdarahan gusi seperti itu ya. Itu sudah tanda-tanda dari kebocoran plasma. Perdarahan berat seperti itu ya, perdarahan berat. Karena apa? Karena demam berdarah ini dia memungkinkan untuk terjadinya perdarahan di semua lubang yang ada di tubuh kita. Mimisan ya, atau epistaksis di bagian hidung, atau keluar darah di telinganya juga bisa. Bisa sampai ke telinga itu bisa, ya. Terus misalnya buang air besarnya warna hitam, itu juga bisa ya. Jadi, dan yang ketiga kerusakan organ berat. Jadi untuk demam berdarah ini kalau yang udah masuk ke yang berat ya, seperti yang disampaikan Dr. Sony juga, dia bisa mengganggu organ lain dan terjadilah pembesaran organ lain seperti limfa, hati ya yang disampaikan Dr. Sony tadi. Dan juga dia bisa mengganggu organ vital-vital lainnya seperti jantung, ginjal juga bisa. Kalau itu udah yang masuk ke kategori yang berat tadi. Nah, jadi apa aja itu warning sign? Yang pertama dia nyeri perut dan nyeri tekan ya, nyeri pada bagian perut dan terus muntahnya persisten. Maksudnya persisten ini secara terus menerus dia muntah. Terus perdarahan di bagian mukosa, bisa mukosa mata, bisa mukosa bibir ya, yang ada mukosa-mukosanya. Terus pembesaran hepar nih, pembesaran hepar, pembesaran hati. Mungkin ini pemeriksaannya bisa dilakukan oleh tenaga medis ya, dengan melakukan palpasi atau perabaan sekitar perut seperti itu. Terus juga dengan pemeriksaan laboratorium ya. Jadi ini adalah hal-hal yang sebenarnya yang berat ya untuk komplikasi demam berdarah ini. Jadi semakin cepat untuk diagnosa akan semakin cepat penanganannya. Karena itu tadi dia pergerakannya 3 hari fase prodromal, nanti hari ke-4-5 dia sudah masuk fase kritis. Nah, itu yang bahayanya, fase pengecoh tadi ya dok ya. Jangan sampai sudah masuk fase kritis dan belum pula ditangani di fase kritis ya. Dan disitulah banyak kasus-kasus mortalitas atau kematian yang tinggi. Dan sangat disayangkan karena
Kemenkes kita sudah sangat menggaungkan tidak boleh ada lagi demam berdarah, kejadian demam berdarah yang meninggal, ya, karena algoritma tata laksananya, algoritma pencegahannya sudah sangat lengkap dipersiapkan oleh Kemenkes, ya. Makanya untuk promkes atau edukasi kesehatan tentang demam berdarah ini sebenarnya sudah sangat banyak, seperti itu ya. Oke, boleh next. Kita ke slide berikutnya. Kalau kita bicara pengobatan, sebenarnya hal yang bisa dilakukan di rumah ya, ini di rumah atau belum masuk yang fase yang kritis, masih demam dengue, belum demam berdarah dengue. Yang pertama tentunya bed rest yang adekuat, seperti itu ya. Lagi-lagi ini viral infection, maksudnya infeksi virus. Jadi sebenarnya virus itu kan self-limiting, dia bisa sembuh dengan sendirinya asalkan imunitas si pasiennya itu kuat ya. Jadi dia bisa dilawan dengan si kondisi pasien itu tubuh sendiri, seperti itu. Jadi dibutuhkan bed rest yang kuat. Dan kunci dari demam dengue itu sendiri adalah cairan. Nah, cairannya harus sangat-sangat tercukupi. Nah, minimal 5 gelas per hari. Ya, atau 2 liter per hari. Itu yang minimal. Baru di rumah bisa dengan kompres air hangat dulu, atau kalau memang ada tersedia obat penurun panas boleh dilakukan. Cuman kalau memang tidak ada penurunan, demam hari pertama ya. Jadi dari demam hari pertama sudah tidak boleh dianggap remeh demam ini apa, ya. Karena demam itu banyak macamnya tadi. Iya, benar. Tifoid, Banyak jenisnya ya, Dok ya. Seperti itu ada demam malaria. Nah, makanya kunci dari pendeteksi dini pertama atau pemeriksaan pertama sudah sangat penting. Baru kalau memang tidak bisa dilakukan pengobatan yang ini, barulah masuk pengobatan yang farmakologi, obat-obatan. Mungkin itu sudah kuasanya tenaga medis ya untuk memberikan pengobatan. Baru apakah indikasi rawat atau tidak. Nah, walaupun memang pasiennya itu indikasi dirawat inap di rumah sakit, seperti itu ya. Nah, ini mungkin pesan-pesan juga untuk para pemirsa, karena spesialis anak juga sebagian juga banyak ngeluh seperti itu ya. Karena seperti Dokter Sony sampaikan, 3 hari dirawat udah minta pulang. Nah, hari keempat adalah fase kritis. Mungkin salah satu yang bisa disampaikan di sini, kategori anak itu bisa pulang atau tidak, paling tidak trombositnya itu naik terus ya, naik dan mencapai angka normal di 150.000 ke atas, trombosit normal. Kalau memang kondisi anaknya tidak demam, tapi trombositnya masih di bawah 100.000 atau masih ya 110.000, masih di range yang sangat-sangat krusial seperti itu ya, pasti belum bisa dikatakan boleh pulang, atau apalagi belum melewati fase masa kritis hari ke-4 sampai ke-5 ya. Jadi mohon memang harus mematuhi aturan-aturan spesialis anak. Jangan rewel ya. Iya. Terus ada juga waktu saya pelatihan di rumah sakit kota ya, SPA-nya mentor saya juga menyampaikan kalau sebenarnya ada salah satu merek madu seperti itu ya, salah satu buahan itu juga tidak disarankan untuk diberikan. Nah, yang disarankan biasanya SPA-nya itu bilang, Ibu selama dirawat di sini, tolong tidak diberikan makanan minuman yang berwarna hitam dan berwarna merah. Nah, karena dia akan mengecoh spesialisnya untuk pemeriksaan. Seperti yang disampaikan tadi, demam berdarah dengue ini dia bisa terjadinya perdarahan di semua lubang di seluruh tubuh. Salah satunya lubang anus seperti itu ya, BAB-nya. Jadi salah satu merek madu gitu ya yang berwarna hitam diminumkan, terus nanti BAB-nya hitam, nanti SPA-nya ngiranya ini adalah melena atau BAB yang berdarah. Seperti itu ya, atau perdarahan saluran cerna. Padahal ini efek dari pemberian makanan yang berwarna hitam seperti itu. Begitu juga dengan buah naga misalnya ya yang berwarna merah. Terus BAB-nya berwarna merah seperti itu ya. Itu juga sebagai miss pemeriksaan seperti itu untuk tenaga medisnya. Nanti ibunya bilang, dok BAB anak saya merah atau berdarah ya. Tapi ternyata itu disebabkan oleh buah naganya berwarna merah. Jadi memang disarankan untuk selama dirawat atau selama pengobatan tidak disarankan untuk mengkonsumsi makanan atau minuman yang berwarna hitam dan juga berwarna merah.
Oke, habis kayaknya ya. Udah habis nih dok? Oke, baik. Ini pencegahan, oh ya satu lagi lupa. Ini adalah pencegahan yang sangat-sangat sudah sering kita dengar ya, 3M ya. 3M menguras dan menyikat bak mandi seperti ya, seminggu sekali. Menutup tempat penampungan air. Mungkin tadi gambarnya sudah disampaikan Dr. Sony, ada apa? Ada baskom, ada bak mandi, ya, ada ban seperti itu ya, yang genang-genangan. Terus memanfaatkan atau mendaur ulang barang bekas seperti itu. Terus plusnya bisa dengan memelihara ikan, pemakan jentik-jentik nyamuk, seperti ya menggunakan obat anti nyamuk ya. Jadi intinya kita itu pencegahannya memutus rantai dari perkembangbiakan nyamuk Aedes aegypti ini. Gimana supaya dari jentiknya ini udah mati, jadi dia tidak berkembang jadi nyamuknya yang bisa menggigit untuk seseorang gitu ya. Terus bisa memasang kawat kasa pada jendela dan ventilasi supaya tidak masuk nyamuk, seperti ya periksa tempat-tempat penampungan air, meletakkan pakaian bekas di ke dalam wadah yang tertutup ya. Mungkin yang sering kita kebiasaan gantung-gantung baju ya, dia kan sangat suka itu apalagi di tempat-tempat yang gelap berwarna hitam seperti itu ya. Terus menanam tanaman pengusir nyamuk, memberikan larvasida atau abate tadi ya yang disampaikan Dr. Sony, terus memperbaiki saluran dan talang air yang tidak lancar. Nah, ini yang bisa dilakukan apalagi kalau udah ada di sekitar kita satu aja yang sudah ada anaknya atau temannya yang menderita demam berdarah, oke kita langsung melakukan pencegahan di minimal di rumah kita sendiri dulu, ya minimal di rumah kita sendiri dengan melakukan yang ada di sini semuanya, supaya tidak terjadi di kitanya DBD itu. Oke. Baik dokter, boleh kembali. Duduk kembali boleh dokter. Kita jeda sebentar, setelah ini kita lanjut berbincang-bincang ya dok ya. Oke. Pemirsa tetaplah bersama kami di Dokter Kito Bersama Kita Sehat.